Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eli Fatimah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Moratewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik aksi nyata modul 2.3 dan saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marisa. Waalaikumsalam, Ibu Eli. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, keluarga? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Alhamdulillah keluarga juga sehat. Kemarin saya dengar nih suami baru datang dari ini ya, Bu? Iya, dari Bali, Ibu liburan. Iya, liburan. Terima kasih, Bu, ya oleh-olehnya. Luar biasa sekali. Salam juga buat keluarga. Anak sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat juga. Sehat juga, iya benar sekali, Bu, ya. Kalau suami, anak, keluarga itu sehat, itu juga mempengaruhi kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah. Semoga ya, Bu, ya, kesehatan dan juga kebahagiaan melimpahi kita semuanya. Amin. Amin. Mohon izin, Bu Marisa, pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik nih, Bu, pembelajaran Ibu Marisa di kelas, Bu, ya. Iya. Mohon izin juga nanti saya akan ikut masuk bersama Ibu nanti di kelas, membersamai sama-sama kita ya mereview lah, Bu, ya, kita sama-sama lihat nanti pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Marisa. Oke, sebelum, Bu, ya, nanti memasuki pembelajaran di kelas, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan dulu dengan Bu Marisa pada hari ini, Bu, ya. Iya, Bu. Iya, ini Ibu tidak ada kegiatan lain? Tidak ada, Ibu. Iya, alhamdulillah, karena memang kita sudah berjanji tadi, Bu, ya, Iya. Bu Marisa, bisa nggak nih pada hari ini gitu ya. Ya, terima kasih, Bu, ya, sebelumnya saya ucapkan sudah apa namanya mau gitu meluangkan waktunya dengan saya hari ini. Oke, yang pertama, Bu, ini Bu Marisa mengajar pelajaran apa ya, Bu? Saya di sini mengajar bahasa Indonesia, Ibu. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia, Bu, ya. Berarti nanti ketika masuk di dalam kelas nanti materinya bahasa Indonesia. Iya. Oke, bahasa Indonesia. Kemudian ini, Bu, nanti kelas yang nanti akan kita masuki ketika Ibu pembelajaran itu kelas berapa ya, Bu? Kelasnya kelas 7E, Ibu. 7E. 7E itu ini ya? Anak dik saya, Bu. Saya wali kelasnya. Masya Allah, kebetulan Bu Marisa wali kelasnya ya. Iya. Berarti saya tulis, Bu, ya, bahasa Indonesia. Ini 7E. Nanti kebetulan juga memang ini ya, Ibu wali kelasnya ya? Iya, Bu. Iya, wali kelasnya. Oke, nanti, Bu, ini hari apa ya kita akan masuk nanti, Bu? Kita masuk hari Selasa ya, Bu. Selasa. Oke, saya catat Selasa. Ya, terus, Bu, jam keberapa ya, Bu? Jam pertama sampai jam ketiga, Ibu. Jam pertama sampai jam ketiga. Kalau hari Selasa ini Ibu kena yang sip apa, Bu? Saya kena sip siang, Ibu. Iya, ini karena sekolah kita ini sedang rehab ya, Bu Iya, Marisa, sedang ya. rehab total, Iya, Ibu. rehab total. Alhamdulillah ya dapat bantuan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti setelah selesai rehab anak-anak bisa lebih nyaman belajarnya ya, Bu Marisa. Oke ya, bahasa Indonesia. Kemudian hari Selasa jam pertama dan jam ketiga. Mohon izin nanti, Bu, ya. Saya akan masuk membersamai. Ya. Selanjutnya nih, Bu. Apa materi pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan di kelas 7E? Baik, Ibu, materinya adalah tentang teks deskripsi, Ibu. Oke, tentang teks deskripsi. Mohon izin, Bu Marisa, karena kita mapel berbeda ya, Bu, ya. Mapelnya beda dengan Bu Marisa. Saya supaya lebih ini gitu, lebih nanti bisa mensupervisi. Saya mau Bu Marisa bisa cerita sedikit ke saya, apa sih itu teks deskripsi, Bu? Baik. Teks deskripsi adalah di mana teks kita menjelaskan suatu objek secara rinci, Ibu. Oh, menjelaskan objek secara sedikit, Bu, ya, menjelaskan ya. Iya, menjelaskan objek secara rinci. Objeknya boleh benda, boleh orang, atau tempat, Ibu. Oh, boleh benda, orang, atau tempat, misalnya sesuatu yang abstrak itu boleh? Boleh juga, Ibu. Oh, boleh juga. Misalnya hayalan-hayalan kayak gitu boleh. ya. Oh, boleh gitu. Asalkan kita menjelaskannya secara rinci dan jelas. Oh, rinci dan jelas, walaupun itu hayalan gitu maksudnya. Walaupun hayalan. Oh, asal kita bisa menjelaskan, berarti sudah termasuk teks deskripsi, Ibu. Oh iya, berarti deskripsi ini menjelaskan. Iya, menjelaskan. Oke, intinya deskripsi itu menjelaskan. Iya, luar biasa, Bu Marisa, saya jadi tambah tahu wawasan nih. Berarti apapun itu kalau kita bisa menjelaskan itu akan tersampaikan artinya. Iya.
Mohon izin ya Bu ya, ini Ibu mengajar bahasa Indonesia, nanti juga hari Selasa jam pertama sampai ketiga, kemudian temanya adalah teks deskripsi. Ya, selanjutnya nih Bu, saya mau tanya, dari tadi tema yang Ibu itu angkat, kira-kira nih apa yang tujuan nih yang ingin Ibu capai terhadap anak-anak yang ada di kelas 7E itu Bu? Baik, tujuan pembelajaran saya kali ini adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaannya dengan baik. Oke, berarti mereka tuh menjelaskan suatu objek yang terkait dengan benda kesukaannya. Iya, misalnya seperti mungkin benda kesukaan itu kayak sekarang itu mungkin mainan atau apa, mungkin bisa atau juga ada yang idol itu Bu ya, mereka juga suka idol segala macam. Iya, ini berarti nanti menulis ya Bu, Iya, anak-anak anak-anak menulis, mendeskripsikan benda yang mereka sukai. Oke, iya kayak gini mohon maaf ya Bu ya, saya ini maksudnya Bu Marisa kan guru bahasa Indonesia. Terkadang nih anak-anak kan tulisannya ya Bu ya. Iya. Sekarang nih anak nih tulisannya kayak cacing lah. Benar sekali. Iya Bu ya, kayak cacing gitu melingkar. Benar sekali. Berarti tidak hanya Bu Marisa ingin anak-anak mengerti apa itu teks deskripsi, tapi juga melatih apa tadi? Melatih tulisan anak-anak supaya tulisannya lebih rapi lagi. Masya Allah luar biasa, ya lebih rapi lagi. Benar Bu, bahwa sekarang ini memang tidak bisa kita pungkiri gempuran gadget dan juga media segala macam ini memang mempermudah anak-anak untuk jarang melakukan kegiatan menulis. Luar biasa. Oke Bu ya. Ini Bu, jadi nanti ini Ibu juga sudah menjelaskan ke saya luar biasa panjang lebar sekali materi yang Ibu ingin sampaikan. Kemudian nih nanti Bu, di kelas itu kira-kira nanti Bu Marisa akan seperti apa nih proses pembelajarannya? Awalnya apa misalnya? Iya. Untuk berdoa dulu. Setelah berdoa lalu saya akan melakukan absensi kelas. Oke, biasanya itu pendahuluan Bu ya? Iya, pendahuluannya. Iya, nanti mungkin Bu Marisa menjelaskan ini tadi apa yang Iya, menjelaskan apa itu teks deskripsi, segala cirinya. Iya, kalau penugasannya bentuk apa tadi Bu? Bentuk tertulis Bu. Oh, tadi yang menulis itu ya? Yang menulis. Anak-anak akan ditugaskan untuk menulis objek benda yang disukai. Oke, luar biasa sekali. Iya. Oke Bu Marisa ya. Selanjutnya nih, Bu Marisa sudah menjelaskan secara gamblang maksudnya kegiatan pembelajarannya. Ini saya mohon izin Bu ya. Nanti apa sih yang akan kira-kira saya amati yang ingin Bu Marisa diamati bagian mananya nanti ketika Bu Marisa melakukan proses pembelajaran di kelas 7E. Yang untuk diamati Ibu ya, itu Iya. adalah pembelajaran sosial emosional. Oh iya, yang biasanya disingkat dengan PSE. PSE. Iya, luar biasa. PSE saya catat Bu ya, Iya, Bu. di PSE pembelajaran sosial emosional. Kalau boleh tahu kenapa ini? Gitu. Karena nih Bu, kadang-kadang pas masuk kelas itu emosinya naik turun Masya Ibu. Allah, iya. Bisa kadang-kadang kebawa yang dari rumah Ibu. Iya, dari rumah. Nah, makanya seperti saya dibilang di awal tadi kan Bu ya, kita kan perempuan, biasanya mut-mutan. Kalau apalagi kita juga ibu, juga seorang ibu juga di rumah kan Bu Marisa kan punya anak ya, suami, ibu rumah tangga juga memang tidak bisa kita pungkiri. Terkadang ada hal-hal yang tidak mampu kita lepaskan ketika masuk di kelas gitu Bu ya. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan sama-sama belajar. Saya juga belajar nanti Bu. Ya, jika pembelajaran sosial emosional nih Bu, kita buatkan skor atau skala dari 1 sampai dengan 10. Saat ini Bu Marisa berada pada level berapa Bu? Ya, untuk saat ini mungkin level 5 Ibu lah. 5, Masya Allah saya catat Bu ya, 5. Oke, nggak apa-apa Bu Marisa merasa 5 kayaknya ya. Kayaknya 5 deh Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, 5. Nanti mudah-mudahan nanti ya Bu ya, setelah saya lihat di kelas nanti bukan ini angkanya. Iya, bukan ini angkanya. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, setelah ini kayaknya ini juga sudah. Ada lagi nggak Bu? Kalau saya dari pribadi, kalau saya dari sendiri mungkin sudah selesai. Tapi siapa tahu Bu Marisa masih ada yang ingin disampaikan ke saya? Sudah aja Bu. Oh, sudah selesai aja ya. Oke. Apalagi ini Bu Marisa mau masuk kelas lagi selanjutnya. Iya Bu, ini mau masuk kelas. Iya. Tunggu anak-anak ini luar biasa. Mohon maaf ya Bu ya. Ini di tengah-tengah kesibukan Bu Marisa luar biasa sekali. Mau ibaratnya kita sama-sama memperbaiki diri ya Bu ya. Oke. Nanti selamat bertemu kita di hari Selasa ya Bu ya. Di jam ke-1 sampai ke-3. Mohon izin nanti saya membersamai Bu Marisa di dalam kelas.
Selebihnya saya mohon maaf ya Bu ya bila ada salah kata mungkin dari tadi, dan juga salam untuk keluarga. Sehat selalu, mudah-mudahan Bu Marisa tetap menjadi seorang guru yang baik ya. Iya, Terima kasih mudah-mudahan. Bu. Iya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Iya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Ibu akan pilih satu orang untuk berdoa. Siapa yang mau? Oke, Dera, silakan maju. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, cek data hadir dulu ya. Jadi ketika Ibu cek data hadirnya, misalkan Angel, Hadir, Bu. bagaimana suasana hati kamu hari ini? Baik sekali. Ahmad Maudil Jaris, Ada, Bu. bagaimana suasana hatinya? Baik. Dan sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Ibu akan pilih satu orang untuk berdoa. Siapa yang mau? Oke, Dera, silakan maju. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, cek data hadir dulu ya. Jadi ketika Ibu cek data hadirnya, misalkan Angel, Hadir, Bu. bagaimana suasana hati kamu hari ini? Baik sekali. Ahmad Maudil Jaris, Ada, Bu. bagaimana suasana hatinya? Baik. Adalah materi, tujuannya dulu. Menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik itu mampu untuk menulis teks deskripsi secara sederhana dan teliti ya, dan detail. Ya. Sekali ya. Ini dulu. Silakan keluarkan buku tugas kalian. Silakan deskripsikan apapun, boleh itu orang, boleh itu benda, boleh itu tempat, boleh itu waktu. Misalkan orang, contohnya bisa dilihat di halaman 3 tadi ya, yang sudah kita baca satu tadi. Teksnya terdiri dari 1 sampai 3 paragraf. Deskripsi orang atau benda kesayangan kalian, atau tempat yang pernah kalian jumpai atau temui ya, atau yang lainnya adalah waktu. Silakan pilih salah satu saja. Buat di lembaran di buku tugasnya. Oke. Kita menulis apa? Kami akan membacakan hasil dari tes. Kami membacakan hasil dari yang sudah dituliskan. Di puncak kok Fokus ke buku aja kamu, Van. Oke, 1, 2, 3. di puncak Holbung. Ya. Di puncak Bukit Holbung terlihat Danau Toba yang luas.
Air danau yang tenang terhampar di depan mata. Di puncak, wisatawan juga dapat memandang hamparan rumput hijau yang luas. Hamparan rumput ini menyerupai bukit dalam serial Teletubbies. Oleh karena itu, bukit ini disebut Bukit Teletubbies. Ya. Kali ini pelajarannya cukup sampai di sini ya. Ibu akan menjelaskan atau menyimpulkan apa saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita menjelaskan teks deskripsi secara rinci dan detail ya. Dari bentuk, ukurannya, warnanya, dan semuanya ya kita jelaskan secara rinci. Teks deskripsi itu boleh mendeskripsikan benda, orang, tempat, dan waktu. Kayak ciri teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama itu menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Yang kedua itu apa tadi? Menggambarkan pesan indera. Jadi kita harus bisa melihat, mendengarkan, dan merasakan. Yang ketiga itu adalah kita menulis harus bisa membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri bagaimana dari teks deskripsi yang kita buat. Ya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objeknya dari bentuk, ukuran, dengan warnanya. Ya. Tadi kalian juga sudah membuat atau melakukan sendiri bagaimana cara menulis teks deskripsi itu. Bagaimana, Kak? Ya baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang lagi untuk berdoa. Kita mulai jam berapa? Lebih bagus laki-laki. Oke, maafin, Mas maju. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan dengan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin ya Bu Mali, saya hari ini mengganggu waktu Ibu. Ini tadi kegiatan kita lomba ya Bu ya. Iya, hari ini ya, saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bu Marisa yang sudah meluangkan waktunya di sini bersama saya, bersama juga Bu Elia juga di sini yang kita ikut sama-sama melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin juga saya sudah melakukan aktivitas pra-observasi dengan Bu Marisa, kemudian juga ikut membersamai beliau juga ke dalam kelas kemarin melihat bagaimana beliau mengajar, bukan untuk kita sama-sama kemarin melihatnya bukan untuk membuktikan ya Bu ya, sama-sama kita belajar, kita mengambil hikmah bukan hanya Bu Marisa, tapi saya juga sebagai ibaratnya observer lah yang melihat Bu Marisa, kita sama-sama mengambil hikmah dan pelajaran begitu ini terjadinya pembelajaran yang lebih baik di SMP Negeri 2. Mohon izin ya Bu ya. Yang pertama nih saya mau tanya, gimana perasaan Bu Marisa kemarin pas di observasi di kelas? Baik, kemarin itu agak sedikit gugup pula, karena kan biasanya cuma sendiri mengajar Ibu. Kemarin ada Ibu yang melihat saya mengajar, jadi agak gugup sedikit Bu. Iya, luar biasa ya, wajar ya Bu Marisa ya sebagai seorang manusia. Tadi juga kita itu kalau dilihat itu malah jadi kayak apa gitu ya Bu ya, padahal itu tuh kalau biasanya di kelas kita ibaratnya lost aja gitu ya, tapi kemarin alhamdulillah. Mohon izin ya Bu ya, saya akan melakukan beberapa ini kemarin sudah berjanji dengan Bu Marisa. Bu Marisa minta ini yang diamati itu di bagian pembelajaran sosial emosional ya. Kemarin kata Bu Marisa itu angkanya 5 ya Bu ya? 5 ya, dikarenakan kata Bu Marisa kemarin itu lagi mood ya? Iya, karena emosi saya tuh naik turun Bu. Kadang-kadang bila ada masalah di rumah kebawa ke sekolah. Terbawa, iya, sampai ke dalam kelas ya Bu ya? Iya, terbawa. Wajar seperti kemarin yang saya bicarakan dengan Bu Marisa, kita perempuan, kita juga ibu rumah tangga, kita juga seorang istri, wajar mungkin kita turun naik sebagai macamnya, tapi selalu kita niatkan ini menjadi ibadah bagi kita yang sama. Oke, jadi Bu Marisa angka 8 ini saya ulangi Bu ya, tidak semata-mata saya karena teman
Bu Marisa menanyakan kabar dari anak, bagaimana kabarnya, kemudian menanyakan perasaan dan menanyakan kesiapan. Itu merupakan bagian daripada pembelajaran sosial emosional, Bu. Nah, jadi mungkin tanpa kita sadar sebenarnya ya, tanpa Ibu Marisa sadari, Ibu Marisa sudah melaksanakan sebenarnya kegiatan pembelajaran sosial emosional dengan baik, ya gitu. Tapi mungkin misalnya nggak pede saja di bagian mood gitu apa segala macam. Itu bagus Bu ya, perasaan yang kita tidak sombong itu malah membuat kita untuk lebih melatih diri untuk lebih mau belajar. Oke, untuk yang itu Bu ya. Ke-8 Bu ya, jadi Bu Marisa harus terus semangat lagi ya, terus ibaratnya kita sama-sama menyiapkan sebagai ibadah. Kemudian mohon izin ya Bu ya, karena kemarin Bu Marisa juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk review lah ibaratnya. Ada satu hal yang saya ingin kontribusikan Bu Marisa, mungkin sebagai bahan tambahan saja, adalah di bagian penugasan. Di bagian penugasan itu adalah mungkin ini masuk di pembelajaran diferensiasi project itu yang itu Bu Marisa kemarin itu membuat kalimat deskripsi ya. Ya, jadi mereka tugasnya adalah bagaimana menggambarkan benda kesayangan dan kesukaan mereka. Ya, itu yang saya inginkan ditambahkan aja, ini bagus kalau punya kemarin sudah bagus, kalau sudah sudah mengcover segala macam. Tapi yang ini kalau bisa nanti dibuatkan berkelompok berdasarkan kita kemarin proses media mesti ya, karena kemarin kebetulan PJT anak Bu Marisa itu kan belum masuk kelas ya. Kemarin itu Bu Marisa juga sudah pegang datanya supaya ini Bu sebagai bahan kita acuan, bukan mau mencari siswa yang cerdas ataupun tidak, tapi sebagai bahan ini kita, bahan data kita bahwa jangan-jangan kita kan kecolongan Bu, kalau kemarin ada salah satu anak ABK yang kita tidak terdeteksi kan. Jadi maksud saya di sini kalau bisa mengelompokkan secara berdasarkan asesmen dia sensitif itu, kita bisa sedari dini, kita bisa melihat apakah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau bagaimana, atau ada anak-anak yang memang membutuhkan apa gitu kan. Makanya ini mereka sempat tanya juga yang pembelajaran diferensiasi itu kan, mudah-mudahan bisa kita wujudkan gitu ya, setidaknya ya di diferensiasi produk itu sudah bagus itu kemarin, cuma hanya pembelajaran kelompok ya Bu ya. Oke, mungkin dari saya pribadi Bu hanya itu. Untuk yang saya malah ya eksekutifnya tadi itu yang PSK itu ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional Bu Marisa itu luar biasa sekali. Saya malah tidak menyangka gitu bahwa Bu Marisa malah menanyakan bagaimana perasaan gitu. Makanya gitu itu jadi masukan, oh iya ya, saya di kelas juga nggak ada tuh nanya perasaan anak-anak. Saya cuma bilang kayak gini, anak-anak siap ayo segera. Bodo amat mereka nggak siap juga. Saya tuh Bu Marisa malah nanya gimana rasanya gitu belajar dengan ini. Iya, itu yang saya bilang adalah kita sama-sama. Bagi saya ini bukan hanya sekedar tentang saya server, tentang bagi saya mati lalu saya udah, ini kita sama-sama gitu ya. Oke Bu, mungkin itu dari saya. Ini pernyataan yang terakhir Bu ya, bisa bagaimana tanggapan Bu Marisa mengenai kegiatan yang kita lakukan mulai dari observasi, kemudian kita berkelas dan ini terakhir pra-observasi, dan juga kemarin di kelas observasi, dan hari ini terakhir kita melakukan pasca itu bersama Bu Marisa dan saya ada baru atau mungkin pengalaman atau ada rasa apa gitu. Ya, dari semuanya Bu ya. Sekarang saya lebih tahu lagi tentang pembelajaran yang baru ya. Dari yang Ibu nilai kemarin, ya, yang sebelumnya saya tidak tahu, saya jadi tahu Bu. Iya, ternyata Bu Marisa Ternyata saya melakukan yang selama ini saya lakukan adalah sama seperti yang dibilang sama Ibu. Iya. Saya dinilai kemarin punya saya itu salah Bu ketika saya mengajar. Iya, padahal Bu Marisa mungkin melakukan ya Bu. Iya. Iya. Jadi terima kasih Bella sudah memberikan penilaian, memberitahu saya bagaimana tingkat emosional dari saya mengajar. Iya, sama-sama Bu Marisa ya, kita sama-sama saling bahu membahu gitu ya. Kita kan di sini niatnya adalah tempat kerja itu selamanya Bu ya, sampai kepolisian. Makanya kita tetap jaga jaga solidaritas, saling membangun, saling membantu. Jadi mudah-mudahan saya pun tidak merasa menggurui, Bu Marisa juga tidak merasa menggurui. Mudah-mudahan ini seperti tadi sama-sama kita Lebih membantu saya, bukan Iya. menggurui. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya. Oke Bu Marisa, mungkin dari Bu ya.
banyak yang jelas gitu ya. Jadi kita sama-sama mengikuti pembelajaran dari apa yang disampaikan Ibu Eli. Saya tertarik tadi Ibu Eli di sini memiliki kerendahan hati dalam mengakui apa yang kita miliki dia sebagai seorang Kristen yang sebenarnya pada saat ini dituntut untuk mengimbaskan, tapi dia menyadari bahwasanya dia ada yang tertinggal dari saya yang bisa saya pelajari dari Ibu begitu kan. Tadi dari bagaimana kita memberikan apresiasi kepada siswa, kepada siswa. Jadi hal seperti inilah yang mestinya ada di dalam diri guru pemberat itu, di dalam diri kita semua sebagai seorang guru. Artinya bisa bersikap terbuka terhadap kritik, bisa bersikap terbuka terhadap perubahan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apa yang kita dapat itu nanti akan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain dari sini. Jadi yang namanya ilmu itu akan selalu ada yang lebih tinggi. Tapi kalau kerendahan hati, attitude itu tidak akan pernah bisa dipilih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Elia, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya Bu ya membersamai kami di sini. Mudah-mudahan dari amal ibadah juga bisa kita sama-sama ambil hikmah dari ibadah kita juga. Sehat-sehat Bu, salam buat keluarga.